Oke, Mas Kris, aku pengen tanya tentang seni rupa secara umum. Paling tidak kemarin ketika di Kalabahi ada sebuah pameran di sebuah kota yang sebetulnya asing dengan seni rupa modern, seni rupa kontemporer. Anda bisa punya pandangan tentang apa atas pameran itu? Kebetulan kami perupa yang diundang oleh Taman Budaya untuk datang ke tempat ini untuk berpameran bersama para perupa lokal. Kami perupa yang sudah lama ikut dengan Taman Budaya dan ikut berpameran, tetapi perupa lokal ini baru pertama kali. Dan mereka di sini juga belum terbentuk iklim yang cukup kondusif untuk berkarya, bukan karena mereka tidak punya perkumpulan atau himpunan orang-orang yang seminat begitu, tetapi karena seni rupa yang digarap di sini itu masih rupa tradisional dalam bentuk matra-matra tertentu seperti yang ada pada tenun ikat atau pada ukiran kayu atau pada benda-benda gerabah atau seperti itu. Tetapi seni rupa yang modern itu masih terlalu jauh atau lambat sekali masuk ke daerah ini mungkin seperti itu. Jadi perupa lokal itu berkembang dalam gaya mereka, dalam teknik mereka itu sangat terbatas karena fasilitas dan media yang sangat terbatas. Jadi kami datang itu mereka dinas yang di tempat ini hanya berhasil merangkul beberapa perupa yang dilibatkan dalam pameran bersama. Mereka masih memakai, ada yang sudah dengan gaya yang modern, tapi dengan segala sesuatu, dengan segala keterbatasannya. Ada perupa tua yang masih menggunakan media lama yang mereka gunakan puluhan tahun lalu, yang kami juga pernah gunakan, tapi sudah kami tinggalkan beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi karena kota ini terletak di satu pulau yang terpisah dari kabupaten-kabupaten lain, jadi memerdekakan diri dari situasi yang terkungkung atau terbelakang itu sedikit sulit dibandingkan kabupaten-kabupaten lain yang berdekatan dalam satu pulau yang besar, sehingga keterbatasan di kabupaten yang satu bisa diatasi dengan berpindah dengan mudah ke kabupaten yang sebelah. Kita bisa cari perlengkapan atau media, tapi di sini agak susah seperti itu. Dan iklim lokal sendiri menyangkut seni yang kontemporer itu belum berbiak seperti di kota-kota yang sedikit lebih maju seperti ibu kota provinsi di Kupang atau beberapa kota di Flores yang iklim berjejaringnya itu sudah cukup kuat. Begitu, Mas. Pameran itu dengan segala keterbatasannya muncul. Kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan dengan pameran seperti itu, dan kira-kira Anda memandang itu bisa berdampak nggak sih? Saya kira sangat berdampak karena ini pameran semacam ini baru pertama kali digelar di sini. Jadi itu sebenarnya momen edukasi juga untuk masyarakat dan untuk seniman setempat dan juga yang memegang kebijakan publik itu, bahwa hal semacam ini penting karena kita lihat dari antusiasme mereka yang datang berkunjung dan menonton bareng itu sangat banyak, dan banyak juga datang anak sekolah dan guru-guru. Jadi mereka itu sangat antusias. Mereka mengatakan bahwa hal semacam ini harus berulang-ulang dilakukan oleh pemerintah supaya memicu seni dari kalangan anak-anak yang cuma melihat itu di media yang lain, entah di televisi atau di media sosial, atau mereka cuma mendengarkan orang bercerita tentang seni rupa, atau mereka lihat hal-hal yang sudah jadi. Jadi ketika kami melakukan pameran itu bersama, itu juga kami melakukan live sketch di situ. Ada kita melakukan melukis di situ juga, jadi mereka melihat dengan langsung. Jadi ada interaksi antara seniman dan orang sekitar yang datang menonton. Mereka tanya tentang banyak hal yang untuk seniman di tempat lain atau orang-orang di kota lain yang sudah terbiasa dengan seni, itu hal yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan, tapi banyak hal yang mereka tanyakan. Lalu mereka berharap hal-hal semacam ini terus berulang supaya di kota ini seni yang semacam ini juga hidup, eksis. Itu kami berharap dengan adanya peristiwa pameran semacam ini, perupa-perupa lokal yang mungkin masih mencari bentuknya itu bisa tergabung dalam komunitas-komunitas kecil yang itu mungkin bisa difasilitasi atau tidak difasilitasi oleh pemerintah, bisa bergiat dengan caranya sendiri-sendiri. Kalau iklim itu sudah terbentuk, nanti ada kelompok anak-anak atau remaja atau pemuda atau orang-orang yang sudah itu membuat suasana seni rupa dengan segala macam itu berkembang. Itu yang terjadi di sejumlah kota yang seperti ada di Pulau Timor atau di Pulau Flores. Jadi ketika ini pertama kali dilakukan di sini, kami harap ini menjadi momentum untuk kita bersama, perupa lokal secara umum, secara khusus, dan perupa NTT secara umum, untuk memacu suasana dan iklim seni di Alor secara khusus dan di NTT secara umum. NTT itu memiliki kondisi geografis yang menantang.
khususnya untuk seni rupa pasti ada persoalan karena kondisi geografis yang terpisah-pisah oleh yang terhubungan oleh pulau-pulau yang sekian banyak itu ya. Nah sekarang kalau dari kacamata Mas Kris, paling tidak yang diamati, yang bisa digeluti di Kupang dan sekitarnya, bagaimana dinamika seni rupanya? Oh ya, jadi seperti tadi kalau tantangan pulau-pulau yang terpisah itu mereka gejolaknya itu lebih kecil, tetapi ketika kabupaten itu di pulau yang besar, jadi dia bertetangga, itu kegiatan seni rupa itu bisa menular dari kota ke kota, dari kabupaten ke kabupaten dengan lebih mudah. Lalu penyebaran media-media rupa itu juga lebih mudah. Lalu sekarang di sejumlah kabupaten yang sudah sedikit maju, jejaring antara kelompok-kelompok di dalam itu lintas seni itu hidup. Seperti barusan ada pameran drawing itu kami selenggarakan, yang event nasional tapi diselenggarakan, salah satunya diselenggarakan di Kota Kupang itu. Kami merangkul banyak sekali kelompok seniman dari lintas aliran seni. Jadi ada dari teater, ada dari film, ada dari sastra, lalu ada pengrajin itu bergabung dalam itu. Itu mereka membantu untuk iklim itu hidup. Jadi ketika gerakan-gerakan seni rupa itu mulanya cuma sempalan-sempalan kecil, tetapi ketika terhimpun dalam serombongan orang yang merasa berumah dalam seni yang sama itu dia lebih bergejolak. Tapi di kabupaten-kabupaten yang terpisah, ketika situasinya mengukung mereka dan iklim itu belum hidup, kelompok-kelompok kecil itu belum terbentuk, umumnya mereka lebih di belakang daripada di kota-kota yang sudah established seperti itu. Oke. Dalam pameran kemarin Anda berkesempatan meneruskan sebuah goresan dari pejabat di Kalabahi, kemudian menjadi sebuah karya. Anda lukis dalam waktu yang relatif cepat, 2 hari ya kalau nggak salah ya. Ya. Anda punya kesan atas karya Anda itu, karya kolaborasi lah katakanlah. Ya itu tantangan tersendiri juga karena baru pertama kali juga saya lakukan itu. Kita merespon goresan yang sudah ada di dalam kanvas. Beruntung sekali karena goresan yang dibuat itu oleh tangan orang yang cukup lentur, jadi kayaknya dia punya kemampuan drawing ya, bukan dasarnya tapi dia cukup terampil ya. Saya membayangkan bentuk itu dan kebetulan pada hari sebelumnya paginya kami pernah pergi ke kampung adat yang sangat tua di sini dengan tradisi lokal yang kuat, dan kampung adat itu dengan tradisinya itu begitu kuat melekat di dalam benak saya. Jadi ketika melihat garis dan yang ditorehkan di atas kanvas itu, saya langsung punya bayangan untuk meresponnya dengan menampilkan kembali kampung adat yang kami kunjungi hari sebelumnya. Dengan tantangan tersendiri karena harus dilakukan dengan cepat karena barang itu harus diserahkan sebagai hadiah kepada pemerintah setempat. Tetapi saya rasa saya sudah melakukan hal yang maksimal, yang cukup maksimal yang saya bisa lakukan dengan segala keterbatasan media yang kami cari dan temukan di kota ini. Ya. Oke. Apa yang bisa diharapkan lagi dari pemerintah di NTT untuk menjadi dalam dinamika seni rupa di NTT? Ya. Pameran yang berkala seperti ini kan juga sangat jarang ya. Kita bisa boleh sebutkan setahun sekali atau setahun 2 kali kalau beruntung lah. Dan untuk sebuah kabupaten mendapat kesempatan menjadi tuan rumah seperti ini kan peluangnya bertahun-tahun kemudian kalau itu digilir dari kabupaten-kabupaten. Jadi mestinya pemerintah harus lebih responsif untuk hal semacam ini. Kalau kita mau iklim seni itu hidup, barang ini harus diselenggarakan dalam jumlah yang lebih sering. Kalau pemerintah dari provinsi menyelenggarakan, dia harus merangsang pemerintah lokal di kabupaten untuk membuat sendiri event ini, tidak perlu tergantung dengan dana dari provinsi atau dari pusat, supaya tetap berkesinambungan. Karena kalau mau nanti giliran itu kan ada banyak sekali, ada belasan kabupaten di NTT ini, kapan kabupaten lain mendapat itu mungkin bertahun-tahun kemudian. Lalu seniman yang sudah dirangkul dalam kegiatan semacam ini tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Dalam database pemerintah setempat harus ada orang-orang seperti itu, sehingga kalau ada peristiwa-peristiwa mereka harus tetap dilibatkan supaya iklim itu bisa tetap dijaga dan dibangun. Yang artinya sudah ditunasi itu bisa tetap terjaga dan terbangun. Karena kalau ditinggal begitu saja nanti seperti mati suri, itu kita beberapa tahun kemudian baru kita cari siapa yang dulu pernah kita panggil untuk pameran atau apa semacam itu seni semacam itu tersingkir ke pojok sana, ke tempat yang tidak ditoleh oleh banyak orang. Hanya ketika ada event baru kita lihat, oh di mana ada itu seniman itu. Oke, terima kasih Mas.